Keramaian nampak terlihat di toko Primadona, salah satu toko oleh-oleh khas Jember di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates. Pembeli mulai lalu lalang keluar masuk toko oleh-oleh tersebut untuk memburu makanan khas Jember guna dibawa pulang kampung. Tanpa oleh-oleh, mudik lebaran ke kampung halaman kurang lengkap rasanya. Di toko Primadona, aneka makanan khas Jember dijual lebih banyak dari biasanya karena pemilik toko sengaja menyediakan untuk kebutuhan masyarakat saat mudik lebaran ini. Suar-suir, prol tape, brownies tape, kedelai edamame, dan pia edamame menjadi buruan warga. Nani, pembeli asal Banyuwangi, sengaja berburu oleh-oleh khas Jember untuk diberikan kepada keluarganya saat pulang kampung. Selain digunakan, sajian lebaran sendiri juga dibagi-bagikan kepada sanak saudara dan tetangga. Ini gimana? Enak atau gimana sih? Enak. Ini ibu beli untuk apa? Untuk berbuka puasa atau untuk sang mudik? Dia kan lagi belajar. Biasanya perotapin tapi bosen pengen pianya. Gitu ya. Memang kalau mudik keluar kota kerap Bu? Seringnya setiap minggu ke Jember belanja. Sementara itu, Rendra Wirawan, penjual, mengaku jelang lebaran ini ada kenaikan penjualan yang signifikan ketimbang hari biasa. Pembeli umumnya memburu suar-suir, prol tape, dan kedelai edamame. Dekat lebaran ini karena ada akses keramaian, Jember juga mulai ekonominya juga tumbuh. Hari ini ada peningkatan yang luar biasa. Khususnya orang-orang beli itu apa nih? Yang sering beli orang-orang itu biasanya ada prol tape, suar-suir, terus makanan khas yang lainnya yang dari Jember. Ya rata-rata karena ini makanan khas ya rata-rata banyak dari tamu-tamu dari luar kota datang ke Jember untuk oleh-oleh buat keluarganya atau teman kantornya di luar kota. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Double Universitas Jember dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan Karnaval Patrol tahun 2019. Di mana kegiatan Karnaval Patrol ini sendiri sudah dilaksanakan setiap tahunnya dan tepat pada tahun 2019 ini merupakan kegiatan yang ke-19. Nah, dalam temanya ke-19 ini dinaungi oleh kenangan di setiap nada. Diikuti oleh 18 peserta dari berbagai kecamatan yang diambil random dari Kabupaten Jember. Di antaranya yaitu Kecamatan Ambulu, Kecamatan Ajung, Gebang, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, pemenang pada lomba patrol kali ini nantinya akan diberikan apresiasi. Di antaranya yaitu piagam penghargaan serta berbagai uang pembinaan. Dan pemirsa, untuk mengikuti bagaimana keseruannya, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dikemas dengan mengambil tampilan agraria dengan mengusung tema kemenangan di setiap nada, Karnaval Patrol ke-19 yang diselenggarakan oleh UKM Kesenian Universitas Jember ini melewati berbagai rute, mulai dari Double Universitas Jember, Jalan Kalimantan, Jalan Masrid, dilanjutkan ke Jalan PB Sudirman dan finish di alun-alun Kota Jember. Kegiatan yang sudah dilakukan secara reguler setiap tahunnya ini merupakan program unggulan yang dipersembahkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Kesenian Universitas Jember. Pada tahun ini, acara Karnaval Patrol ini diikuti oleh 18 peserta dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Jember seperti Gebang, Ajung, Ambulu, dan lain sebagainya. Serangkaian acara patrol ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2019. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mas Syahrial, di mana beliau adalah ketua panitia di pelaksanaan Karnaval Patrol ke-19 kali ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Mas Syahrial, apa kabar? Ya, Mbak. Wah, ini sangat semangat sekali ya Mas ya. Ya. Nah, mungkin ini bisa diceritakan ada acara apa sih Mas sebenarnya? Ya, malam hari ini tanggal 25 Mei 2019 ada acara Karnaval Musik Patrol di Universitas Jember. Ya, acara ini adalah acara tahunan program unggulan UKM Kesenian Universitas Jember dan ini sudah berjalan ke-19. Ke-19. Nah, tema pada acara ke-19 Karnaval Patrol ini apa Mas?
Tema pada malam hari ini adalah kemenangan di setiap nada. Kemenangan di setiap nada diikuti oleh berapa Peserta yang ikut pada Karnaval Musik Patrol ini ada 18. Dari mana aja itu? Nah, dari mana aja ya? Ada dari Ambulu, ada dari Ajung, ada dari Kebonsari, bahkan juga Gebang juga ada. Wah, berarti itu random dari Kabupaten Jember ya? Random dari Kabupaten Jember. Oke, ini nanti acaranya berlangsung berapa lama, Mas? Acara ini berlangsung dari startnya jam 9. Nah, nanti selesainya pas menjelang sahur. Dari tanggal? Dari tanggal 25 sampai 26. Oke. Nah, ini nanti untuk pemenangnya, Mas, apresiasinya berupa apa? Untuk apresiasi kami tidak kayak terlalu muluk-muluk ya, karena dari misi kami di sini tidak untuk mencari pemenangan dari setiap grup. Kami di sini ya realisasi dari pelestarian dan pelestarian dan eksistensi grup patrol yang ada di Jember. Karena grup patrol atau musik patrol tersendiri adalah kebudayaan yang khas dari Kabupaten Jember. Nah, Mas, ini dibandingkan, ini kan setiap tahun ya, Mas, ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ini pelaksanaannya seperti apa? Kalau dilihat dari hari ini ya, dari pembeludakan penonton yang datang ya jelas kelihatan sekali, dan juga jalan-jalan yang mulai agak macet dan ya terambat gitu. Dari tahun lalu jelas Karnaval Musik Patrol yang ke-19 ini lebih meningkat. Nah, harapannya, Mas, dengan acara patrol seperti ini selain kita meneruskan budaya dari nenek moyang kita asli Jember, bagaimana, Mas? Untuk pengharapan dari kami nggak cuma saya sih, mengharapkan Karnaval Musik Patrol ini tetap hidup, tetap eksis dan tetap lestari ke depannya. Dan Karnaval Musik Patrol ke-19 ini akan terus menghadirkan bibit-bibit penerus musik patrol yang ada di Jember. Dan juga harapan yang paling diharapkan, Karnaval Musik Patrol UKM Kesenian Universitas Jember tidak hanya berhenti pada ke-19, tapi juga lanjut ke 20, 21 dan seterusnya. Iya, benar. Meski telah berlangsung cukup lama, Karnaval Patrol ini selalu mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat. Ini mau ngapain, Mbak? Lihat musik patrol Lihat musik patrol. Ya. Tahu informasinya dari mana? dari teman saya yang ikut patrol. Mbaknya kuliah apa kuliah? Kuliah. Masih mana rumahnya? Bang Jember. Berarti asli Jember aja ya. Nah, ini Mbak, ini kan udah beberapa kali ya ada musik patrol ke-19. Mbaknya baru pertama kali apa udah biasa? Baru pertama kali saya lihat. Baru pertama kali. Nah, yang mendorong Bariska sendiri pengen lihat musik patrol apa? Ingin mengetahui musik patrol itu sendiri ya. Berarti ingin melestarikan budaya juga ya, Mbak ya. Tak hanya dari daerah Jember saja, Karnaval Patrol ini juga mendapat perhatian tersendiri bagi masyarakat yang berasal dari luar Jember. Salah satunya Ivan yang mengaku bangga dengan adanya kegiatan positif yang menjaga kelestarian budaya semacam ini. Pemirsa, di tengah-tengah rute yang akan kita lewati di Karnaval Patrol kali ini, saya menemukan atau bertemu dengan salah satu seorang yang bukan asli Jember, yaitu Mas Ivan. Ya, Mas Ivan. Nah, Mas Ivan ini melihat antusias warga Jember untuk melakukan dan membudidayakan patrol. Apresiasinya seperti apa, Mas? Ya, saya sangat senang sekali dengan kota Jember yang ada musik patrol seperti ini. Sangat menghibur sekali masyarakat yang berhibur sendiri. Ya, buat kedepannya ya, semoga terus seperti ini. Harapannya Mas Ivan melalui kegiatan positif semacam ini bagaimana? Ya, harapan saya kalau buat di kota Jember sendiri ya, semoga masih tetap seperti ini, masih ada lagi tahun depan ketemu lagi seperti yang ini. Ya udah gitu aja. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan Karnaval Patrol ke-19 kali ini. Diharapkan melalui kegiatan positif semacam ini dapat menjaga kelestarian budaya yang telah kita miliki. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Desi Suyatno, Yoyo Puji dari Jember melaporkan.
Mula-mula buah naga muda dirajang tipis dagingnya, dipisahkan dengan biji nangkanya. Setelah itu dibersihkan dari sisa getah yang menempel pada buah nangka. Hasil rajangan lalu direbus dan setelah itu di oven hingga kering. Usai di oven, daging nangka yang telah kering tersebut lalu digiling hingga halus berbentuk seperti tepung. Tepung buah nangka tersebut lalu dicampur dengan tepung terigu dan telur agar kontur tepung menjadi adonan yang siap dibentuk menjadi mie. Adonan lalu dicetak menjadi uliran mie yang siap untuk dimasak menjadi hidangan. Proses penyajian pun sama seperti mie pada umumnya. Uliran mie nangka tersebut direbus atau dimasak tumis, tinggal ditambah topping lalu sajikan selagi panas. Mie buah nangka ini selain pembuatannya yang mudah, komposisinya juga menyehatkan karena banyak vitamin yang terkandung di dalamnya, seperti pencegahan sakit jantung dan menstabilkan kolesterol dalam tubuh. Karena buah nangka banyak terdapat serat di dalamnya. Ini buat mie dari tepung jerami nangka, dicampur sama tepung terigu. Kelebihan dari mie ini sendiri apa? Kelebihan ini tinggi serat. Mie-nya itu mengandung tinggi serat. Selain itu juga proteinnya tinggi dengan kalori yang rendah. Kalau untuk kesehatan? Untuk kesehatan sendiri itu manfaatnya banyak, bisa mengontrol berat badan, penanggulangan diabetes mellitus, mencegah kanker usus besar, juga bisa menstabilkan kolesterol. Kreasi mie buah nangka ini merupakan inovasi dari mahasiswa Prodi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Dengan harapan bisa menjadi referensi masyarakat dalam mengolah kreasi masakan yang sehat, khususnya untuk hidangan lebaran. Mie nangka ini sangat cocok karena rendah lemak. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Apel operasi ketupat digelar Selasa pagi di alun-alun Jember, Jalan Sudarman, dipimpin langsung oleh Kapolres Jember. Dalam operasi ketupat 2019 ini melibatkan 375 personil yang terdiri dari 200 personil Polri dan 175 personil samping atau gabungan yang terdiri dari TNI, Dishub, Satpol PP, Orari, dan PMI Jember serta Pramuka. Di operasi ketupat ini, petugas telah melakukan pemetaan terkait kemacetan serta ruas jalan rusak yang kini pengerjaan juga sedang dikebut untuk arus mudik 2019. Sehingga masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik bisa merasakan nyaman dan tak terlalu was-was saat di jalan. Tak hanya itu, personil kepolisian juga telah disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan dan pusat keramaian. Bahkan, Polres Jember juga menyiagakan sniper di sejumlah titik untuk mengantisipasi kejahatan khususnya bajing loncat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak keluar rumah untuk berlebaran atau mudik lebaran agar mengunci ganda rumahnya serta memasang teralis sebagai bentuk antisipasi kejahatan pembobolan rumah kosong. Gelar pasukan untuk operasi Sikat Semeru 2019, di mana kita melaksanakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 10 Juni operasi Ketupat 2019, dan setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan dan pemusnahan barang bukti yang juga dilakukan oleh Forkopimda. Ya. Operasi Ketupat 2019 ini kita melibatkan 375 personil terdiri dari 200 personil Polri dan 175 personil instansi samping terdiri dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Orari, dan PMI, serta Pramuka. Ya, insya Allah kita sudah siapkan semuanya, di mana sebelum kita melaksanakan operasi ketupat ini kita dahului dengan rapat koordinasi dengan instansi terkait, di mana untuk pengamanan jalur kita sudah tempatkan personil-personil di mana seharusnya ditempatkan untuk mengantisipasi rawan kemacetan maupun rawan kecelakaan. Dan untuk jalan-jalan transportasi yang saat kemarin rusak itu sudah kita perbaiki, dan insya Allah hari ini terakhir untuk perbaikannya, dan hari ini sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. Sedangkan untuk lokasi rawan-rawan kriminalitas kami juga sudah tempatkan personil-personil yang untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan seperti di terminal, di stasiun, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Sedangkan untuk rumah-rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong, kami sudah berkoordinasi dengan RT RW setempat
dengan Polsek agar mendatakan yang rumahnya ditinggalkan dalam keadaan kosong, dan kami sudah sampaikan untuk dilakukan pengamanan ganda, yaitu selain kunci yang rumah sudah ada, pasang tralis, pasang kunci ganda untuk mengantisipasi adanya kejahatan pencurian di rumah-rumah kosong. Menurut amanat. Dalam apel Ops Ketupat Semeru juga turut dilakukan pengecekan terhadap armada yang akan digunakan untuk bertugas. Dan tak hanya itu, Forkopimda juga melakukan pemusnahan ribuan botol miras serta oker baya. Dari alun-alun, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Jember Mukit Arif di sela mengikuti acara Apel Operasi Ketupat Semeru 2019 di alun-alun Jalan Sudarman, Jember. Bahwa kita sebagai masyarakat bersama-sama menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Apabila ada informasi dan temuan di lapangan, agar sedianya masyarakat melaporkan langsung ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan pastinya dengan tidak main hakim sendiri. Dengan kerjasama dan saling bahu-membahu menjaga lingkungan, dipastikan keamanan dan kenyamanan selama Idul Fitri akan terjalin. Sendiri untuk tahun ini disebabkan karena kita mesti memasuki tahapan pemilu. Nah, oleh karena itu maka kalau tadi ada himbauan kepada seluruh jajaran kepolisian dan juga instansi terkait, kalau saya malah lebih berharap kepada seluruh masyarakat itu agar betul-betul ada deteksi dini ya. Jadi saya mengharapkan pada seluruh masyarakat sekecil apapun tanda-tanda yang akan menjurus kepada persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban di masyarakat untuk supaya segera disampaikan kepada pihak yang berwajib. Karena saya kira betapapun sudah maksimal, kepolisian itu kan sangat terbatas. Oleh karena itu apabila masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam rangka untuk menciptakan kondisi di daerah masing-masing, insya Allah akan sangat berarti. Ya. Dari alun-alun, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Inspeksi mendadak ke gudang air minum kemasan Hazora di Kelurahan Karangpring, Kecamatan Sukorambi ini dilakukan oleh Komisi C DPRD Jember karena dikhawatirkan mengganggu lingkungan dan waktu molornya. Namun setelah melakukan sidak, Ketua Komisi C, Siswono, menilai bahwa sebenarnya pembangunan gedung air kemasan milik PDAM tersebut tidak mengganggu lingkungan karena wilayah hijaunya masih sangat banyak. Sedangkan bangunan yang dikerjakan hanyalah 12 kali 25 meter saja. Namun Siswono mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak sampai molor karena proyek milik BUMD tersebut akan selalu diawasi sehingga bisa berdampak kepada PDAM dan juga pihak kontraktor. Sedangkan target waktu penyelesaiannya hanya kurang 1 bulan lagi. Ini kan kita menegaskan ya terkait dengan informasi di publik bahwasannya PDAM selama ini melakukan penebangan pohon lindung yang notabene ini adalah peruntukannya untuk pembangunan fisik pabrik Azora. Namun demikian setelah kita mencoba turun ke lapangan, ternyata luasan hutan lindung itu masih sisa 4 hektar. 4 hektar kita lihat sendiri kayu-kayunya masih utuh ya. Dan ini yang ditegur ini memang direncanakan untuk bangunan fisik yang kaitannya untuk pabrik Azora. Nah, namun demikian ini ada sisa lahan yang kosong ini. Kenapa ini tidak dibangun awal? Karena ini ada pengembangan ke depan. Setelah ini ada pengembangan bangunan lagi ke sektor utara, sehingga alasan PDAM memang kita bisa terima bahwa tidak seperti apa yang disampaikan oleh publik bahwa hanya sebagian saja yang hutan lindung itu ditebang dan peruntukannya adalah untuk bangunan pabrik. Gitu. Yang kita tangkap kemarin seolah-olah satu-satunya hutan lindung hanya ada di sini yang ditebang, padahal tidak, itu masih ada 4 hektar. Nah, terkait dengan bangunan, setelah kita melihat kontrak ini kan 5 bulan, berangkat dari awal tanggal 1 Maret, berakhir tanggal 31 Agustus, berarti 5 bulan. Namun demikian, per hari kita coba ini lakukan sidak ini sudah kita lihat tadi terminnya sudah 65%, berarti tinggal 35% gitu. Sementara waktu masih panjang, mungkin artinya ruang yang diberikan untuk
pemborong kontraktor ini masih sangat memungkinkan untuk menyelesaikan sisa waktu yang ada. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-4 hingga H-2 Lebaran. Selain sejumlah kantor sudah libur, siswa dan siswi sekolah juga telah libur. Diprediksi masyarakat akan menggunakan waktu mudik di 4 hari sampai 2 hari menjelang Lebaran. Dengan peningkatan kendaraan bermotor setiap tahunnya tentu akan berdampak kepada arus mudik saat hari raya tiba. Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berlebaran mengunjungi keluarganya. Hal ini pasti berdampak pada volume kendaraan di jalan yang akan bertambah dan menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember kini sudah mulai memantau ruas jalan utama Kota Jember dan jalan perbatasan menggunakan CCTV. Selain untuk mengurai kemacetan, pantauan dengan CCTV juga untuk menertibkan parkir liar yang juga menjadi penyebab tersendatnya kendaraan bermotor. Dengan pantauan CCTV ini diharapkan turut membantu kerja petugas di lapangan dalam mengurai kemacetan di arus mudik 2019. Dengan adanya CCTV ini, kami berharap ini nanti bisa mengurai kemacetan-kemacetan yang ada di ruas jalan tersebut. Tentu manfaat pada saat-saat banyak pengguna jalan, khususnya pada saat masa Lebaran ataupun tahun baru, itu adalah padanya lalu lintas. Dan kami di sini, personel di Dinas Perhubungan, senantiasa siap untuk memberikan pelayanan, khususnya untuk memberikan solusi pemecahan daripada padat lalu lintas di ruas-ruas jalan tersebut. Tentunya sistem yang kita urai adalah monitor dari 25 titik itu kita monitor secara terus-menerus dengan kunci apabila jam tertentu dan di situ ada ruas jalan yang cukup padat, maka dari sini bisa mengatur ataupun menata limit waktu dari pemanfaatan lampu traffic light, baik itu lampu merah, hijau maupun kuning. Itu adalah satu upaya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Acara pembagian 100 paket sembako yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jember ini dilakukan di Sekretariat Jalan Anggrek 12 Lingkungan Pagah, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kegiatan sosial Ramadan tahun 2019 yang juga didukung oleh Kinansyah Group ini ditujukan kepada warga sekitar. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah pada sore hari ini kebetulan kami dibantu oleh Pasifik dan kawan-kawan dari PWI. Kebetulan Kinansyah Group memang selama bulan Ramadan ini melakukan kegiatan rutin untuk melakukan sedekah keliling. Jadi di situ memang kita turun langsung biasanya ke desa-desa, bulu-bulu dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah ini sama teman-teman dibantu untuk distribusikan di sekitar kantor PWI yang di sini merupakan baru pertama kita bersinergi. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Kinansyah bersama PWI bisa melakukan yang lebih besar lagi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tepatnya di H-7 hingga H+7 Lebaran di tanggal 29 Mei hingga 13 Juni, peserta JKN KIS tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Bahkan untuk atau bagi para pemudik peserta JKN KIS juga bisa digunakan di kota yang dia datangi. Pelayanan kesehatan tetap akan terlayani meski peserta JKN KIS berada di luar kota atau mudik Lebaran. Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN KIS. Dan selama peserta JKN KIS mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis pasti akan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperbolehkan untuk menarik iuran sepeser pun. Untuk itu, guna memantau terkait kepesertaan serta informasi tagihan, para pemudik disarankan mendownload aplikasi mobile JKN untuk memudahkan bila mana terjadi kejadian tak terduga. Jadi intinya untuk pelayanan Minggu Lebaran ini kita ingin
memastikan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan baik dimanapun berada ketika dia mudik. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama tentunya kaitannya dengan pemberlakuan waktu untuk mendapatkan pelayanan ini H-7 dan H+7 untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juni. Nah, di sini peserta ya yang berada di luar wilayahnya dia bisa mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah tersebut ya. Jadi bisa puskesmas, kemudian klinik, kemudian rumah sakit di Pratama. Nah, dalam keadaan kondisi gawat darurat, peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit. Khususnya ini untuk misalnya ketika fasilitas kesehatan tingkat pertamanya mungkin tidak ditemui atau jam-jam pelayanannya sudah tutup. Nah, itu untuk kondisi gawat darurat bisa mengakses ke instalasi gawat darurat di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dari Jember, Yudi Sadi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, beberapa harga komoditi pokok yang ada di Pasar Tanjung tidak stabil. Seperti halnya harga sembako dan beberapa daging, baik itu daging sapi, daging ayam, dan juga daging kambing. Nah, kali ini saya sudah berada di Pasar Tanjung Jember untuk memberikan informasi kepada pemirsa Jember 1 TV semua terkait update harga sembako dan juga harga daging yang ada di Pasar Tanjung ini. Beberapa bahan kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran. Seperti komoditi bawang merah super dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dari harga Rp27.000 naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Komoditi tomat juga naik dari harga Rp8.000 menjadi Rp10.000. Sementara kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditi cabai merah besar yang naik dari Rp30.000 menjadi Rp47.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp17.000. Untuk komoditi lainnya masih terpantau normal seperti halnya cabai rawit di angka Rp18.000, wortel Rp10.000 per kilogramnya. Khusus hari ini momen mau lebaran ya, detik-detik mau lebaran yang paling mahal, yang paling naik itu khususnya cabai merah atau cabai besar. Yang tadinya hanya antara 20 sampai 30 ke atas, sekarang sudah mencapai 40 lebih, hampir 50. Terus yang kedua bawang putih. Yang kemarin sampai 60 sudah turun, sekarang naik lagi. Per kilonya 33. Selain itu bawang merah, tapi bawang merah nggak terlalu banyak. Bawang merah khusus yang besar-besar itu 32. Diprediksi nantinya akan mengalami kenaikan lagi nggak menjelang Hari Raya atau mungkin setelah Hari Raya? Nah, kalau menjelang Hari Raya kita itu sulit memprediksi, Mbak. Kadang sebelum Hari Raya naik, setelah Hari Raya turun. Tapi kemungkinan besar yang paling naik itu setelah Hari Raya 2-3 hari atau 4 hari. Kendalanya apa kok mahal? Barangnya pasokannya sedikit karena petani juga ingin lebaran kan. Jadi nggak ada petani yang masuk ke pasar, barangnya sedikit, sedangkan permintaan banyak, jadinya mahal. Tuh, kendala mahal di hari setelah lebaran. Iya. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Emang gitu. Iya. Kemudian dari adanya kenaikan harga tersebut berdampak kepada para pembeli? Jelasnya berdampak. Mereka yang tadinya pinginnya nyetok banyak, dia sekarang secukupnya sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi belinya cukup sedikit, cukup untuk pemakaian aja. Harapannya kepada pemerintah dengan kalau harga yang tidak stabil? Kalau harga tidak stabil, saya kira itu udah dari tahun ke tahun memang seperti itu kalau pasar Mas ya Mbak ya. Pasar itu bisa naik, bisa turun, ya tergantung stok barang aja. Kalau pemerintah cuma sekedar memantau, mungkin seperti kejadian bawang putih kemarin, takutnya ada orang yang menumpuk gak dikeluarin jadinya mahal. Kalau pemerintah turun jadinya turun. Kalau sayuran kayak cabai atau apa itu kayaknya nggak ada sih orang seperti itu. Para petani juga tahu seberapa dia jual, kita juga seberapa kita jual. Cabai rawit, cabai kecil. Cabai kecil nggak ada kenaikan Mas. Barangnya banyak, terus murah. Takutnya nanti setelah lebaran nggak ada barang naik gitu loh. Makanya saya sarankan kepada ibu-ibu yang belanja, kalau bisa jangan belanja setelah lebaran. Kalau setelah seminggu nggak apa-apa. Biasanya setelah lebaran nggak ada barang jadinya mahal. Mending beli sebelum lebaran. Jadi lebih enak. Karena kalau sudah habis lebaran, barang nggak ada,
kita ada tamu mau ngasih jamuan, mahal pun dia beli karena butuh, ya kan? Selain cabai rawit, dari komoditi lainnya? Dari komoditi lainnya, wortel tetap, sayuran khususnya ya, kentang normal, nggak sampai 20 pernah ya tahun lalu, sampai 20-25 pernah. Kalau sekarang enggak, normal-normal aja. Berbeda halnya dengan harga sembako seperti gula pasir misalnya. Kenaikan masih berada di kisaran standar di harga Rp12.000, sama halnya dengan beras yang berada di kisaran Rp11.500 hingga Rp12.000. Kalau harga beras sendiri yang paling bagus itu 12 sekarang, Pak, harga eceran. Mengalami peningkatan nggak Bu dari sebelumnya? Ada peningkatan sedikit, ya Rp200. Kenaikannya Iya. Rp200. Kemudian untuk gula pasir sendiri Bu? Itu agak banyak kenaikannya, Mbak. Dari 10 berapa gitu sampai sekarang 11.200 harga jual 12. Kemudian kalau untuk minyak sendiri, minyak goreng? Minyak goreng, minyak curah saya nggak jual, Mbak. Yang jual minyak refill. Nggak ada kenaikan. Iya. Ya. Diprediksi akan mengalami kenaikan lagi nggak Bu menjelang hari raya atau mungkin bahkan pasca hari raya? Insya Allah tidak mungkin, Mbak. Soalnya pasarannya tidak begitu. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya gimana Bu? Ya kalau mau hari Lebaran memang naik. Sudah pasti naik. Tidak tahu 1.000, tidak tahu 500 itu pasti ada kenaikan. Untuk hari ini pasaran loyo, Mbak. Kemudian kalau tahun kemarin pasca hari raya juga mengalami kenaikan atau mungkin bahkan penurunan? Kenaikan. Iya. Nah dari adanya kenaikan harga berdampak nggak? Ada keluhan nggak dari para pembeli? Kalau biasanya, Mbak, kalau ada kenaikan harga itu dampak, Mbak, pada pembeli. Yang biasanya belinya umpamanya 1 kilo cuman setengah gitu kan, Mbak. Harapannya Bu? Harapan saya tidak ada kenaikan barang supaya terjangkau dari rakyat kecil ke bawah, menengah ke bawah. Tidak hanya harga sembako, harga daging pun juga mengalami kenaikan. Daging kambing naik menjadi Rp130.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk daging sapi super naik Rp10.000 dari harga 110 menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Harga daging ayam naik Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sekarang harga ayam naik. Kemarin-kemarin kan 30. Ya, baru 30. Sekarang 30 ke atas. Prediksi akan mengalami kenaikan lagi? Ya, kurang tahu lagi. Kalau misalkan stok ayam banyak, insya Allah stabil. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri apa aja yang mengalami kenaikan? Kalau ayam pasti naik. Cuman kalau ceker sama kepala usus nggak naik. Nggak ada. Diprediksi harga kembali normal kapan? Kurang lebih setelah lebaran mungkin. Setelah lebaran kembali normal ya. H plus berapa? 1 minggu itu sudah. H+7. Ya. Ada keluhan Mbak dari pembeli atau mungkin dari Mbaknya sendiri sebagai penjual daging? Ya kalau bisa sih harga ayam stabilkan aja, jangan naik turun. Karena kan kita yang bingung, kadang kan orang kan nggak percaya kalau naik kan ya itu aja. Berdampak nggak kepada pembeli dengan naiknya harga ayam tersebut? Yang banget. Gimana? Ya kadang kan kafe-kafe kan kadang kan kok naik Mbak kayak gitu. Ya itu aja lah, kenaikannya terlalu iya. Sementara itu diprediksi harga-harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga H+2 Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan untuk Anda terkait harga komoditi pokok yang ada di Pasar Tanjung, terutama mengenai harga sembako dan juga harga daging. Prima Ervantari, Mahardika Vicky melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Stasiun Jember, tepatnya di Daop 9 Jember. Nah, bisa Anda lihat di belakang saya, antusias para penumpang kereta api di sini sangat membludak sekali untuk menyambut Lebaran tahun 2019. Pemirsa, membludaknya para penumpang ini pastinya ada program tambahan tersendiri yang disediakan seperti fasilitas oleh PT KAI Indonesia. Bagaimana, Anda penasaran? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. PT KAI Daop 9 Jember terus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya dalam menyambut momen mudik Lebaran tahun 2019 ini. Nampak beberapa fasilitas yang sengaja disediakan oleh PT KAI Daop 9 Jember, diantaranya adalah wahana permainan anak.
Selain itu, ada pula fasilitas pos kesehatan, di mana pos kesehatan ini diperuntukkan bagi calon penumpang yang ingin memeriksakan kesehatan sebelum melakukan perjalanan mudik. Selanjutnya, bagi para calon penumpang cukup menunjukkan tiket kereta api sudah dapat menggunakan fasilitas kesehatan ini secara gratis. Tak hanya pelayanan kesehatan saja, di sini juga disediakan fasilitas terbaru, yaitu ruang tunggu yang dikemas senyaman mungkin untuk calon penumpang. Banyak pula fasilitas yang bisa didapatkan di coworking space ini, di antaranya adalah minuman gratis dan wifi gratis. Humas PT KAI Daob 9 Jember dengan adanya tambahan fasilitas tambahan ini mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon penumpang untuk hadir lebih awal sebelum waktu pemberangkatan kereta api. Dikarenakan para calon penumpang sering memilih datang pada waktu yang sangat mepet dengan jadwal keberangkatan kereta api yang telah ditentukan. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Lukman dan beliau. Nah, di sini saya ingin mengobrol langsung terkait program apa saja sih tambahan dari PT KAI menyambut Lebaran 2019. Halo, selamat pagi Bapak. Makasih Mbak. Wah, semangat sekali ini ya Pak ya. Bapak mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait menyambut Lebaran 2019. Adakah program-program atau fasilitas tambahan dari PT KAI sendiri Pak? Ya, masa angkutan Lebaran tahun 2019 ini ya, PT KAI telah menetapkan dan dimulai pada tanggal 26 Mei kemarin sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 atau selama 22 hari. Pada masa itu seluruh pegawai PT KAI sudah bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan angkutan Lebaran tahun ini dengan cara memberikan fasilitas yang aman, nyaman, serta maksimal pada calon penumpang. Salah satunya adalah ruangan ini. Ini ruangan coworking space namanya. Salah satu ruang tunggu fasilitas baru yang ada di stasiun Jember. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh penumpang karena di ruangan ini sangat nyaman. Saya pikir ruangan ini ber-AC, ada televisi, ada wifi, dan juga ada minuman yang bisa dimanfaatkan oleh calon penumpang secara gratis. Sudah dikemas sedemikian rupa untuk membuat kenyamanan dari para penumpang ya Pak ya? Itu sebagai upaya kami dan juga sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon penumpang PT KAI. Nah, selain coworking space ini Pak, adakah fasilitas-fasilitas tambahan lain untuk Lebaran 2019? Selain yang ada di dalam ruangan ini yaitu coworking space ya, ada juga fasilitas baru di stasiun Jember yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang sambil menunggu kedatangan kereta ya. Khususnya kepada penumpang yang membawa anak-anak kecil, mereka bisa memanfaatkan area bermain playground yang ada di ujung sana itu. Di situ banyak wahana permainan yang bisa digunakan supaya anak-anak nggak bosan ataupun rewel ketika menunggu kedatangan kereta api di sini. Semuanya itu gratis juga. Untuk cek kesehatan dan lain-lain Bapak? Mungkin ada calon penumpang ya yang pada waktu melakukan perjalanan mudik atau balik ini kesehatannya terganggu, mungkin flu atau darah tinggi atau apa, bisa melakukan pengobatan secara gratis di pos kesehatan stasiun Jember, dan juga setelah diperiksa mungkin ada keperluan obat-obatan bisa kami berikan secara cuma-cuma pula. Untuk tenaga medisnya sendiri Bapak? Iya, tenaga medis kami ada dokter yang ready 24 jam ada di klinik sebelah stasiun ini. Di pos ada on call juga dokter, ada paramedis juga, paramedis yang siaga 24 jam melayani penumpang yang khususnya ada di stasiun Jember ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa dinikmati dan dirasakan oleh penumpang ya, penumpang kereta api di stasiun Jember khususnya sebagai layanan kami, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kesan yang positif bagi penumpang kereta api khususnya. Baik, terima kasih Bapak Lukman atas waktunya. Sementara itu, selain penambahan beberapa fasilitas di stasiun, pihak PT KAI Daob 9 Jember juga menambahkan sejumlah petugas sejak H-7 hingga H+7 Lebaran mendatang. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Amanci, di mana beliau adalah Kepala Stasiun Jember. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Ya, halo, kabar baik. Selalu ceria selalu ya Pak ya? Alhamdulillah, ya harus itu. Betul sekali. Adakah kru yang sudah disiapkan untuk menyambut Lebaran 2019 pada hari H-nya itu Pak? Oh iya, untuk kru semuanya kita persiapkan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Di samping ada juga banyak bantuan tambahan dari luar. Contohnya kalau tadinya nggak ada CSM mobile, sekarang disiapkan dari bagian komersial untuk CSM mobile gitu. Kemudian kita juga dibantu misalnya dari
rekan-rekan Relpan, KRD 9, terus dari PAM eksternal, ya di samping dari kru yang internal yang sudah ada selama ini. Kita maksimalkan. Sekali. Jadi ini jika instansi lain ini liburan ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Makasih. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai program tambahan PT KAI Indonesia menyambut Lebaran 2019. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Sirna, Tria Faradila melaporkan. Pemirsa, transportasi udara merupakan solusi yang tepat dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Namun di Bandara Noto Hadinegoro Jember kali ini antusias dari para penumpang yang ada di sini mengalami penurunan dikarenakan ada kenaikan harga tiket. Arus mudik di Bandara Noto Hadinegoro Jember masih terlihat lenggang pada H+5 Lebaran. Belum terlihat lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Ada dua maskapai yang beroperasi di Bandara Noto Hadinegoro, yaitu Citylink dan Wings Air dengan rute Surabaya Jember dan sebaliknya. Sepinya pemudik yang menggunakan transportasi udara ini dikarenakan mahalnya harga tiket saat ini. Kepala Bandara Edi Purnomo memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi mulai H+4 Lebaran. Bapak, terkait angkutan mudik Lebaran di jalur udara ini bagaimana? Apakah ada peningkatan sendiri di penumpangnya? Untuk tahun 2019 atau sekarang ini di angkutan Lebaran di Bandara Udara Noto Hadinegoro Jember, saat ini untuk jumlah penumpang yang keluar masuk masih stabil normal seperti hari-hari biasanya. Belum nampak ada kenaikan signifikan. Masih seperti hari-hari biasanya untuk kedua maskapai baik Wing maupun Citylink. Diperkirakan jumlah peningkatan akan bertambah H+H- berapa Bapak? Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu kedua maskapai Garuda dan Wing terbang secara schedule, secara reguler setiap hari daily flight. Tapi untuk tahun ini hanya ada Wing dan Citylink, untuk Wingnya daily, sedangkan untuk Citylink-nya 4 hari dalam 1 minggu. Jadi pasti ada penurunan jumlah penumpang. Diperkirakan mungkin H-5, H-4 sudah mulai ada kenaikan. Untuk arus baliknya sesuai dengan informasi dari salah satu maskapai pihak Wing tadi bahwa untuk maskapai Wing lebih banyak nanti yang balik dari Jember ke Surabaya. Sedangkan untuk yang datang, yang arus mudik sampai saat ini masih normal seperti hari-hari biasa. Baik, kemudian untuk grafik prosentase sendiri dari penumpang di tahun sebelumnya dan tahun sekarang bagaimana Pak? Untuk tahun sebelumnya seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa ada dua maskapai yang terbang setiap hari reguler Garuda dan Wing, sehingga jumlah penumpangnya tentunya lebih banyak karena mereka frekuensinya lebih banyak. Sedangkan tahun ini Wing tetap terbang setiap hari, tetapi yang Citylink sebagai pengganti Garuda terbangnya hanya 4 hari di dalam 1 minggu. Jadi pasti ada penurunan. Tren penurunan pengguna jasa angkutan udara itu terjadi levelnya nasional. Jadi bukan hanya di Bandara Udara Jember saja. Beberapa hari menjelang Lebaran, jalur mudik memang masih belum begitu dipadati oleh kendaraan. Namun mengantisipasi lonjakan volume kendaraan tersebut, Kepolisian Resort Jember mulai membangun sejumlah pos pengamanan di 11 titik se-Kabupaten Jember. Di mana pos PAM ini nantinya disiagakan agar segala kebutuhan pemudik dapat teratasi. Mulai dari tempat istirahat, arena bermain anak, pemeriksaan kesehatan, hingga pantauan arus lalu lintas. Polisi sengaja membangun pos PAM agar dapat melayani dan menangani kendala pemudik meskipun tanpa adanya laporan dari masyarakat. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo yang meninjau langsung kesiapan anggotanya menilai keberadaan pos PAM ini akan sangat mempermudah pemudik untuk beristirahat dan sebagainya. Selain itu, keberadaan CCTV yang terkoneksi langsung dengan Command Center di Polres Jember bisa mendeteksi adanya kecelakaan, kemacetan, bahkan kejahatan untuk segera ditindaklanjuti oleh anggota kepolisian. Kita memiliki 11 pos pengamanan
baik itu di tempat-tempat yang rawan kemacetan, rawan kecelakaan lalu lintas, rawan kriminalitas, dan di tempat-tempat objek wisata, baik di pantai maupun di mal dan di tempat-tempat lainnya. Dan sebagaimana tadi udah keliling bersama teman-teman media, bahwa di tiap-tiap pos kita lengkapi ada TNI, Polri, maupun Orari, PMI dari Bu Dokter yang bersifat untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik yang seandainya membutuhkan penanganan kesehatan. Kemudian juga kita siapkan di ruang pospam ini ada tempat-tempat untuk ruang bermain anak, untuk istirahat, dan lain sebagainya. Ini kan saya lihat tadi ada CCTV dan itu ditaruh di mana saja Pak dan untuk CCTV? Ya. CCTV ini memang di Polres Jember ada command center yang memiliki CCTV yang terkoneksi dengan Dinas Perhubungan. Dan CCTV itu kami konekkan juga di pospam-pospam yang ada di jalan raya yang untuk memantau kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Sifatnya adalah untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat tanpa harus mendapatkan laporan dari masyarakat. Kita bisa memantau arus-arus lantas. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, membeludaknya para antusias penumpang kereta api Indonesia pastinya membuat pihak PT Kereta Api sendiri harus mempersiapkan armadanya. Salah satu yang dilakukan adalah pengecekan jalur kereta api dan pengecekan armada kereta api sendiri. Nah pemirsa, untuk informasi selengkapnya dan selanjutnya berikut untuk Anda. PT KAI Daob 9 Jember sendiri merupakan wilayah perlintasan yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan berkantor pusat di Jember yang menaungi beberapa wilayah, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Banyuwangi. Meningkatnya minat masyarakat sebanyak 2% dari angka 156.000 penumpang pada arus mudik Lebaran 2018 menjadi 158.000 penumpang pada tahun 2019. Mencerminkan peningkatan minat yang cukup tinggi di kalangan masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api guna mudik Lebaran. Dan hal inilah menjadi perhatian khusus bagi pihak PT KAI Daob 9. Dalam menyambut arus mudik Lebaran 2019 ini, PT Kereta Api juga sudah menyiapkan pengecekan bagi armada yang akan diluncurkan. Selain itu, PT KAI Daob 9 Jember juga melakukan penambahan program di luar program reguler, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan, untuk QC atau Quality Control jalur perlintasan rel kereta api. Program ekstra ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para calon penumpang kereta api dan diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih mempercayai jasa pelayanan perusahaan milik negara ini yang memang ditujukan untuk pelayanan masyarakat. Nah ini Bapak ya, kita mendengar bahwa di PT KAI sendiri tiket sudah habis terjual, hamin berapa itu ya, hamin jauh sebelum Lebaran maksud kami. Nah ini apakah ada program pengecekan khusus untuk armada dan jalur perlintasan sendiri Bapak? Iya, sama dari tiket dulu ya. Dari data penjualan tiket kami tercatat bahwa untuk keberangkatan kereta api kelas ekonomi mulai H-5 sampai dengan H+5 Lebaran tahun 2019 ini sudah terjual habis. Memang animo masyarakat memang cukup tinggi untuk berangkat naik kereta ekonomi. Sedangkan untuk kereta kelas komersial seperti Ranggajati, Mutiara Timur, ketersediaan tiket mulai H-5 sampai dengan H+5 itu tersedia sekitar 25-30%. Jadi pasti ada kesempatan bagi masyarakat sekitar Jember yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri itu berkumpul dengan keluarga masing-masing di rumah gitu. Sedangkan untuk mengenai perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di Daob 9 khususnya pada masa angkutan Lebaran tahun ini ya, kami akan terus melakukan perawatan dan pemeliharaan tersebut, khususnya mengenai prasarana yaitu jalur kereta api. Semua program telah kami lakukan, mulai program pemeliharaan harian, mingguan, dan bulanan itu sudah kami lakukan sesuai dengan rencana. Outputnya adalah perjalanan kereta api aman, nyaman, dan dapat dilalui oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan yang diizinkan. Tetap aman dan terkendali pastinya ya Pak ya. Nah ini, apakah ada program tersendiri Bapak untuk pengecekan untuk menyambut Lebaran 2019? Di samping pemeliharaan rutin ya, kami juga melakukan pengecekan secara ekstra ke seluruh wilayah Daob 9 mulai dari Pasuruan sampai dengan Banyuwangi. Kami melakukan pemeriksaan itu baik menggunakan lori inspeksi dan juga jalan kaki dari satu stasiun ke stasiun yang lain untuk mengecek kondisi prasarana yang ada di tiap-tiap wilayah tersebut.
Ya, fokus utama kami pengecekan tersebut adalah mulai dari persinyalan, wesel itu alat pemindah jalur, dan juga pembinaan kepada SDM yang bertugas di tiap-tiap stasiun, baik itu kepada PPKA, juru langsir, ataupun kepada petugas penjaga pintu perlintasan. Semuanya kami lakukan pembinaan, kami lakukan refreshment tentang regulasi peraturan kereta api, dan alhamdulillah semuanya juga hasilnya baik dan kami siap untuk mensukseskan angkutan lebaran tahun 2019 ini. Berarti pembaruan terhadap SDM sendiri ya Pak? Oh, itu terus kami lakukan terus meskipun nggak angkutan lebaran juga, karena itu program rutin, tapi menjelang angkutan lebaran kami intensifkan lagi. Betul sekali. Nah ini Pak, lihat antusias yang sangat luar biasa sekali dari para warga untuk naik kereta api ya Pak ya. Adakah penambahan gerbong dan lain sebagainya Pak? Ya, kami prediksikan pada angkutan lebaran di tahun 2019 ini ada peningkatan volume penumpang sekitar 2% dibanding angkutan lebaran tahun yang kemarin. Kami prediksikan tahun ini jumlah penumpang berjumlah 158.000, tahun kemarin 154.000, jadi meningkat sekitar 2%. Untuk antisipasi kenaikan jumlah penumpang tersebut, mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juni nanti, kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi, Jember, Surabaya akan kami tambah rangkaiannya satu kereta kelas eksekutif dengan jumlah tempat duduk sebanyak 50 tempat duduk. Mudah-mudahan hal itu bisa membantu masyarakat yang akan berpergian naik kereta api ini. Betul sekali, berarti harus ada sinkronasi antara jumlah penumpang dan perawatannya juga ya Pak ya. Nah ini Pak, tujuan mungkin ada harapan serta himbauan kepada masyarakat terkait perawatan dari kereta api ini sendiri. Ya, pertama terkait pada penumpangnya kami akan terus ulang-ulang terus pada masa angkutan lebaran nanti kan jalan-jalan menuju ke stasiun itu volumenya meningkat, kemacetan ada di mana-mana ya. Jadi mungkin pada hari biasa itu perjalanan dari rumah menuju ke stasiun sekitar 15-20 menit, tapi mungkin pada masa angkutan lebaran ini spare waktunya bisa ditambah, mungkin bisa di 30 atau selebihnya gitu. Takutin nanti datang terlambat di stasiun dan ketinggalan kereta api. Yang kedua, jangan membawa barang-barang yang berlebihan, karena aturan untuk membawa barang naik kereta api itu dibatasi, ada aturan juga maksimal 20 kg beratnya dan dengan dimensi yang tertentu. Supaya per individu itu ya Pak ya? Per individu maksimal berat 20 kg, dimensi luasnya itu tertentu, biar nggak mengganggu kenyamanan penumpang yang lainnya juga pastinya. Kalaupun ada tetap harus dibawa, itu bisa melakukan ke ekspedisi yang naik kereta api itu juga. Yang ketiga, nggak usah memakai perhiasan yang berlebihan karena itu memancing tindakan kriminal dan itu membahayakan. Sekali lagi mudik ini dan mudik ada niatan yang baik ya untuk bersilaturahmi dengan keluarga, bermaaf-maafan. Jadi kita sedini mungkin kita hindari hal-hal yang sekiranya itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain juga. Pastinya diharapkan bagi penumpang kereta api juga menjaga fasilitas yang ada ya betul, Bapak betul ya? Dan ini juga pastinya harus dilakukan oleh penumpang juga. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak Lukman atas waktunya. Ya. Pemirsa, demikian tadi informasi terkait pengecekan fasilitas yang ada di stasiun kereta api Jember ini, baik itu melalui armada ataupun jalur perlintasan. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatna, Trias Faradila melaporkan.